Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the Black Word. Seperti biasa gue bisa olahraga harus selalu membawakan dan selalu aktif. Dan hari ini kita akan membawakan orang tolol, orang stupid. Ya, orang stupid. Hari ini kita bawain. Oke. Seperti biasa kita akan bawain tiga poin aja ya. Buat pada belajar juga, insya Allah di sini kan ada orang-orang yang udah usia dan udah punya anak. Mungkin untuk kita mengevaluasi atas dasar sesuai apa kata-kata hadis Nabi. Dan yang bagi agama yang Kristen boleh sesuai apa kata-kata hadis Yesus, apa firman Tuhan gitu. Buddha ikutin kayak gitu. Bukan nama kata-kata diri sendiri. So kita ke poin pertama dulu. Ya, kita mulai dari pertama ya. Kasus-kasus yang luar biasa. Yang pertama taruh foto di sini. Viral, dokter Objin ungkap cerita bocah 10 tahun berhubungan seks di rumah teman baru kenal di medsos. Luar biasa. Pengakuan mengejutkan, bocah 10 tahun sudah berhubungan seks saat menginap di rumah teman yang baru dikenalnya lewat IG, Instagram gitu ya. Kurang lebih dokter spesialis kandungan, taruh fotonya, kandungan Yulfa Rizky Kusmita yang bertugas di RS Pelni, Jakarta, membagikan cerita tentang seorang pasiennya yang berumur 10 tahun, tapi sudah aktif secara seks. Anak perempuan tersebut awalnya meminta izin kepada orang tuanya untuk menginap di rumah teman. Ini saya baru ketemu pasien, saya pengen ngingetin teman-teman semua untuk kalau teman-teman, ibu-ibu yang punya anak perempuan, harus benar-benar dijaga perempuannya, baik-baik. Nah, gitu. Dan inilah kurang lebih kata anaknya pada saat tanya atau di ya maksudnya di interview aja. Dan ketika saya beritahu, kamu tahu kan gimana rasanya? Dan you know what? Dia bilang, iya dokter, enak ya Allah. Saya kira dia akan trauma terhadap kejadian tersebut, tapi ternyata itu adalah pengalaman yang menyenangkan. Itu kasus pertama. Oke, selanjutnya taruh sini. Oknum kiai yang cabuli korban pemerkosaan di Gresik jadi tersangka. AM atau Abdul Malik 66, pengasuh pondok pesantren di Kecamatan Dukun, Gresik, Jawa Timur, ditetapkan sebagai tersangka. AM jadi tersangka kasus pencabulan terhadap CS, korban pemerkosaan yang sedang menjalani pemulihan trauma. Kini oknum pengasuh ponpes lah itu ditahan. Kita akan bawain berapa kasus sih? Oke, kasus terakhir. Ya, taruh sini. Istri di Jombang polisikan suami setelah tahu 2 anaknya dicabuli. 2 anak berusia 10 tahun dan 15 tahun di Kecamatan Mojoagung, Jombang, jadi korban pencabulan ayah tirinya. Pelaku diketahui mencabuli masing-masing korban hingga 2 kali. Kasih Humas Polres Jombang, Ibtu Kasnasin. Oke. Ya, itu kasus-kasusnya. Kayak seperti di template, kenapa gue nyalahin orang-orang yang ada di foto itu, dan termasuk entertainment itu. Itu sebenarnya di poin ketiga. Kita mau masuk blok poin kedua ya, hadisnya. Ya, untuk poin kedua kita bicarakan tentang dalil dan dasarnya menurut agama gue. Boleh dicari menurut agama masing-masing ya. Sekarang ini perlakuan orang-orang itu benar apa nggak benar? Dan alasannya apa? Ya pasti nggak benar lah ya, gimana sih? Oke. Surat Luqman 31 ayat 6 sampai 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan di antara manusia ada yang mempergunakan perkataan yang tak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan. Dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Lihat kan olok-olokan sekarang. Ntar dulu ya. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Dan apabila dibacakan kepada ayat-ayat kami, maka dia berpaling dan menyombongkan diri seolah-olah dia belum mendengarnya. Seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih. Kabar gembira ya, gila. Allah keren juga nulisnya.
Kayak agak sedikit-sedikit gimana gitu. Itu ayat pertama, taruh di sini udah. Oke, sekarang kita bacain di ayat, sekarang hadis. Dari taruh sini, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, hampir datang masanya bahwa sebaik-baiknya harta seorang muslim itu adalah kambing yang digembalakannya di puncak gunung serta tempat-tempat subur karena menjauhi berbagai fitnah yang mengganggu agamanya. Bukhari. Yang terakhir. Enggak, ada 4, satu lagi. Yang ketiga, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, kelak manusia akan menghadapi satu masa yang ketika hujan sering turun namun tak ada satupun tanaman yang tumbuh. Pada saat itu, seseorang pendusta dianggap jujur, orang yang jujur dianggap pembohong, pengkhianat dipercaya, orang yang bisa dipercaya dianggap pengkhianat. Dan ar-ruwaibidah akan penyambung lidah rakyat. Oke, seorang sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan ar-ruwaibidah? Nabi Muhammad menjawab, orang tak berilmu yang berbicara tentang urusan masyarakat. Ya. Diriwayatkan Imam Tabrani. Oke. Itu udah ketiga ya. Dan yang terakhir. An-Nur. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah. Ya, ini nanti di ending. Oke guys, kurang lebih dari situ ya dasarnya. Nanti kita masuk ke poin ketiga. Oke, apa poin ketiga? Oke, di poin ketiga, ruwaibidah. Kita bahas orang-orang bodoh yang berbicara tentang hal umum. Banyak banget. Nggak itu artis, nggak itu ada juga dari pihak ulama juga. Gue nggak paham kenapa tiba-tiba jadi bodoh. Nggak paham. Oke, menyangkut tentang hal ini, taruh di sini. Gue bacain di An-Nur juga. Hai orang-orang beriman, hendaklah budak-budak lelaki dan wanita yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balik di antara kamu meminta izin kepada kamu 3 kali dalam satu hari, yaitu sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu, di tengah hari dan sesudah sembahyang isya. Itulah 3 aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu, dan tidak pula atas mereka, selain dari 3 waktu itu. Mereka melayani kamu sebahagian kamu ada keperluan kepada sebahagian lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu, dan Allah mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi dikasih 3 waktu. Ya. Dan kata orang yang anak kita sendiri aja nggak boleh ngelihat pada saat hal tersebut. Maksudnya taruh di sini fotonya. Ya. Ini salah satu ya dari orang yang gue bilang termasuk ruwaibidah. Gue nggak paham ini tentang karena dia mau naik pansos atau apa, karena banyak banget yang menyebar-nyebarkan kayak begini. Masalahnya muslim itu. Jadi orang-orang bodoh yang bercakap tentang hal umum. Gue nggak peduli ya dia lagi pro apa enggak, orang-orang lagi pada pro apa enggak. Ini gue ngomongin masalah kebenaran. Gue disalahin apa nggak disalahin itu bukan hak itu hak gue untuk mengatakan itu hal yang salah. Jadi kalau lo mau mesra ya perhatiin lah tempatnya. Ngapain sih diupdate apalagi terlebih lagi lo belum menikah. Terus gue ngelarang pacaran? Enggak, gue juga pacaran. Siapa yang bilang enggak gue nggak pacaran? Yang masalah itu kalau lu bangga dengan hal salah. Itu yang kan malu gitu, punya malu. Masa lo salah lo bangga gitu? Ya kan? Nah masalah ini kan sadar nggak ketika lo update ya, orang-orang ini update nih, yang tadi di foto dan yang lain-lainnya update. Ada orang yang sulit menikah ngelihat iri, ada orang yang anak masih bocah ngelihat ngikutin. Makanya timbullah tadi kasus-kasus kayak tadi. Karena apa? Ya karena ruwaibidah ini. Ini baru salah satu loh, banyak. Apalagi yang ada yang lebih vulgar lagi. Gitu loh. Dan yang mirisnya juga, emaknya, bapaknya ikut ngefans sama orang ruwaibidah gitu. Ikut seneng. Kata dia, wah ganteng ya. Anaknya ikut, iya mah diikutin di luar. Sama-sama apa keluarga. Tolol gitu. Itu yang pertama ruwaibidah dah.
Terus yang kedua, nih taruh foto di sini. Gue nggak sebutin orangnya lah. Lu pada tahu. Ntar gue taruh template kok. Lu mau komen aja. Pak lah. Oke. Yang kedua itu tadi fotonya. Ini nggak usah pakai hadis. Ya, orang ini menyatakan katanya kalau lu kalau otak orang kotor itu otak yang bermasalah kalau cewek pakai baju seksi. Gue nggak ada masalah. Dasar ngomongnya apa? Dalilnya apa? Dalilnya apa? Dalilnya apa? Kalau orang ada yang nggak bisa menikah, ngeden-ngeden ngelihat cewek, cuman bisa ngelihat dari Instagram atau ngeliat dari handphone, akhirnya cuman bisa ngelocok. Terus lo anggap otaknya rusak. Nggak semua orang terlahir tampat. Makanya Islam tuh adil, tutup semua. Gunain di dalam rumah, bukan diumbar-umbar jadi ain. Itu ruai bidoh. Tahu ruai bidoh? Orang goblok, ngomong hal umum. Gitu. Dan baru didengar lagi. Oh iya, otaknya yang rusak berarti. Emang semua orang ganteng? Enggak kan? Adil nggak ngomong begitu? Ya enggak. Emang semua orang berpendidikan? Enggak. Enggak adil begitu. Itu, makanya Roy Bidoh ngomong. Oke? Itu salah satu. Banyak kalau dia mah. Banyak yang tadi itu. Segala orang, mohon maaf ya gue nggak mau ngomongin siapanya. Ada orang salah, mabuk-mabukan, dan insya Allah dimaafkan, melakukan kesalahan, malah dia ngomong sebuah pahlawan, love and very love. Ini, lo nonton nih, Love and Peace. Kita hidup sebagai muslim ya, muslim, yang Kristen dan yang lain nggak apa-apa. Kasih sayang penting, tapi lihat dulu tema dia bagaimananya, salah apa benernya, gitu. Dan didoakan dan dimotivasi, bukan sosok love. Itu stop, bukan love. Emosi banget gue. Gitu. Maaf, gue emosi. Gak apa-apa, mau share. Saya tunggu. Kalau perlu pernah nonton Smackdown kan bikin handicap match 3-1 gitu. 3-3-nya lawan 1, gak apa-apa. Atau mau 5 lawan 1. Perondanya 2 orang, gak apa-apa. Nah, oke. Yang ketiga, masalah entertainment. Nah, yang entertainment ini disuguhinnya sinetron percintaan lagi. Ya orang kan jadi apa? Cinta, semua isinya cinta-cintaan. Makanya nonton, keluarin lagi Love and Peace. Itu semua adalah, mau TikTok, mau apapun, itu semua adalah agenda yang dibilang Dajjal tuh akan memasuki setiap rumah tuh sekarang udah terjadi. Agenda Dajjal, masalahnya mereka tuh nggak paham dan nggak mau tahu gitu loh. Apalagi ditambah lagi nanti next kita bakal bawain tentang ulama lagi yang begitu. Yang nggak menunjukkan ke jalan yang benar. Karena apa? Karena biar dapat followers, biar disenengin, ya kan? Biar bisa keluar. Kalau gue kelihatannya kayak apa? Kayak anarkis. Terus katanya ada yang ngomong, salah satu ustadz katanya melihat Habib, siapa ya tuh, Umar ya? Manis, coba nanti bang. Kayak surga nggak ya? Gue neraka. Ya, coba bisa dipedek. Ya, gue neraka. Oke, poin terakhir. Ya, jadi guys, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wa minta maaf marah-marah. Jadi intinya adalah kerusakan itu diciptakan oleh ya Dajjal. Gitu, gue nggak tahu siapanya. Pokoknya hal itu sudah mengikat gitu loh. Kalau kalian nonton video ini nih, bagaimana Dajjal menciptakan itu dari Jack Pearson, dia nyiptain roket ke atas karena ada tiupan dan ditulis namanya Dajjal loh, Balerion Dajjal. Oke. Jadi ada penyakit ain, ada penyakit ria, ada penyakit ujub, itu semua nggak dijelasin. Oke, yang dijelasin retorika dari para retorika, nggak ada dalilnya, retorika doang. Tapi kalau kayak ustadz bahasa lama dibilang kering katanya. Gua aja nggak demen sama ustadz bahasa lama kalau udah terlalu skeptis. Tapi kalau benar ya gue mencoba menerima kebenaran, benar. Gitu. Ya. Jadi masalah yang tadi ahli-ahli ruai bidoh, orang-orang gitu ngomong hal umum. Hadisnya udah gue sampein, nah kasusnya udah. Karena itu juga kan dari entertainment yang ngasih lihat film kayak begitu, public figure-nya juga keterbelakangan Roy Bidoh, otaknya turun, jongkok IQ-nya kayak gitu, atas nama cinta jongkok tapi IQ-nya.
Maaf, aku nggak emosi sama kalian. Aku emosi sama keadaan. Maafin aku, dan semoga ini menyadarkan bagaimana cara kita mendidik anak-anak dengan baik, dan bagaimana cara kita membangun manhaj dan akidah yang lurus. Maka dengan itu, saya, apa sih? Ya, terima kasih dan jangan lupa subscribe. Oke, maaf ya marah-marah, maaf. Gue emosi banget nih, urat gue tegang. Habis latihan tegang. Padahal, ya, kayak gitu. Jangan lupa subscribe. Love and peace always. I love you guys. I love you so much. See you in the next video.